Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di sini dalam video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal. Video ini saya lakukan guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Sejarah yang dosen pengampu adalah Pak Profesor Dr. Toto Soeharto. Untuk jurnal yang saya review ini sendiri yaitu berjudul Model Pendekatan Pelajaran Sejarah dari Isu-isu Kontroversial Sejarah Komparatif ke Analisis Tekstual yang ditulis oleh Bapak Helius Syamsuddin. Ketika saya telah membaca jurnal tersebut, isi dari jurnal tersebut kurang lebih ialah membahas tentang bagaimana cara mengajarkan sejarah baik kepada siswa ataupun mahasiswa dengan menggunakan pendekatan sejarah dengan memunculkan isu-isu kontroversial, sejarah komparatif, dan analisis tekstual. Yang mana dalam jurnal tersebut diawali dengan penjelasan tentang apa sih belajar sejarah itu. Apakah sejarah harus menghafal tahun, waktu, tanggal? Tentu tidak. Belajar sejarah ialah mempelajari fakta-fakta sejarah, memperoleh pemahaman atau apresiasi peristiwa atau periode-periode atau orang-orang dari masa lalu, atau mendapat kemampuan mengevaluasi dan mengkritik karya-karya sejarah, belajar teknik-teknik penelitian sejarah, dan bagaimana menulis sejarah. Padahal belajar sejarah tidak perlu menghafal tanggal, tahun, ataupun waktu-waktu kapan terjadinya. Tapi ketika sudah menemukan, kalau dalam bahasa saya yaitu adalah benang merah atau keasikan ketika mempelajari sejarah. Jadi sejarah itu sendiri sebenarnya dari pribadi saya sendiri ketika saya merasakan indahnya sejarah, terus bagaimana ekspresi ketika mengetahui suatu peristiwa yang terjadi zaman dahulu yang kemudian bisa jadi dijadikan solusi untuk permasalahan yang ada pada saat ini atau zaman sekarang. Yang kemudian adalah model pendekatan yaitu dengan isu-isu kontroversial. Nah, dari jurnal ini bisa dilihat salah satunya adalah apakah subjektif dan objektifnya sejarah. Jadi hingga menimbulkan pertanyaan di antara para filsafat sejarah yaitu apakah sejarah dapat dikatakan objektif? Namun dalam penjelasan yang ada di dalam jurnal ini ialah sebenarnya untuk menjadikan sejarah agar bisa objektif merupakan suatu tuntutan yang sangat sulit. Kenapa kok tuntutannya begitu sulit? Yaitu sebab seperti yang ada di dalam jurnal ini, yaitu sejarah kebenarannya harus mutlak, satu. Yang kedua, sesuai dengan kenyataan, termasuk juga yang tersembunyikan. Maksudnya peristiwa itu harus nyata, harus ditampilkan semuanya, bahkan tidak ada yang disembunyikan. Jadi meskipun itu disembunyikan, tapi harus ditampilkan. Yang ketiga yaitu netralitas, yaitu sejarawan tidak boleh memihak pada kelompok lain, individu lain, jadi harus netral. Yang keempat yaitu kondisi-kondisi yang harus lengkap untuk peristiwa atau menuntut penempatan seluruh peristiwa ke dalam hukum-hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sejarah dikatakan objektif itu merupakan tuntutan yang sangat sulit. Sebab permasalahan sering terjadi oleh sejarawan. Sebab pertama ialah satu, yaitu adanya pemihakan pribadi, yang mana pemihakan pribadi ini terjadi karena melibatkan perasaan suka dan tidak suka si penulis. Yang kemudian prasangka yang selanjutnya adalah prasangka kelompok. Di sini menyangkut keanggotaan sejarawan dalam suatu kelompok, apakah itu bagus, baik ras, kelompok, sosial, atau agama tertentu. Yang ketiga yaitu teori-teori yang berlawanan tentang penafsiran sejarah, yaitu semisal perbedaan pendapat tentang penafsiran dari sejarah atau sumber sejarah yang ditemukan. Yang terakhir adalah konflik-konflik filsafat yang mendasar.
Yang kemudian dalam jurnal ini juga menjelaskan kenapa isu-isu kontroversial tersebut harus diajarkan. Hal ini digunakan untuk memperkenalkan isu-isu apa saja yang terjadi di dunia sejarah atau tidak sebagai topik yang masih hangat, atau bahasa mudahnya adalah yang sedang viral. Atau seperti memperkenalkan fenomena yang sedang panas agar bisa mengambil manfaat dari fenomena tersebut. Kemudian, strategi apa saja yang bagus dalam metode pengajaran tentang kontroversi isu-isu ini? Yang pertama ialah seimbang. Maksud dari seimbang ini adalah kepada siswa-siswa diberikan sebagai alternatif sudut pandang yang berbeda agar siswa tersebut mendapat gambaran yang relatif nanti bisa seimbang. Yang kedua adalah netralitas, yang mana guru-guru sebagai pengajar itu harus netral, jadi tidak memihak salah satu opini saja. Yang ketiga adalah komitmen. Nah, komitmen di sini adalah harus mempunyai tanggung jawab bahwa diajarkannya sejarah itu tidak harus bebas nilai. Jadi harus komitmen dan tanggung jawab dalam mengajarkan sejarah. Yang terakhir yaitu indoktrinasi, yang mana pelajaran sejarah ini tidak ada yang namanya doktrinasi. Kemudian dengan cara memperkenalkan sejarah komparatif, yaitu pendekatan sejarah komparatif, yaitu memperkenalkan sejarah kepada siswa-siswa atau mahasiswa dengan berbagai banyak aspek yang di dalamnya, seperti ada sosiologi sejarah, terus ilmu politik, terus dan ilmu ekonomi. Nah, dalam sejarah komparatif ini biasanya lebih fokus membahas pada bagian masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah analisis tekstual. Analisis tekstual ini yaitu menganalisis, membedah, atau mendalami dokumen yang ada dengan cara diperkenalkan sumber-sumber utama atau sumber-sumber yang menjadi utama atau primer dalam penulisan sejarah, yaitu dengan adanya data-data yang tertulis. Nah, di situ bisa nanti dianalisis bareng-bareng bersama murid-muridnya untuk biar bisa memperkenalkan kepada murid atau siswa itu ini loh bahan dasar dari pembuatan sejarah. Jadi dalam jurnal ini, kemudian kesimpulannya yang terakhir adalah, jadi dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana guru melakukan pembelajaran sejarah yang menarik agar siswa atau mahasiswa tidak bosan dengan pelajaran sejarah melalui pendekatan isu kontroversial, sejarah komparatif, dan analisis tekstual. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya pemahaman saya, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk review kali ini. Sekaligus terima kasih kepada Pak Toto karena telah mengajarkan tentang filsafat sejarah dengan ilmu yang begitu banyak. Sekian dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.